Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu sebelum Isra Mi'raj mengalami kesedihan yang luar biasa. Apa kesedihannya? Meninggal istri beliau yang tercinta yang bernama siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita tahu Pak yang namanya Khadijah, Ibu, Pak, istri pertama Rasulullah SAW, 25 tahun bersama dengan Nabi. Tidak pernah Nabi menikah selama masih hidup Khadijah, 25 tahun. Seulang ini bapak-bapak ini, apa? Aslinya pernikahan dan aslinya rumah tangga satu. Buktinya Nabi 25 tahun bahagia dengan Khadijah, rumah tangga paling bahagia Khadijah 25 tahun. Tidak pernah menikah. Meninggal pi Khadijah, baru Nabi menikah di belakang. Tapi kalau memang mau poligami, tidak ada larangannya, tapi jangan dibanggakan. Kalau menjadi istri kedua, istri ketiga, itu tidak boleh menjadi aib. Tapi bapak jangan bangga. Saya ulangi, Nabi 25 tahun bersama Khadijah. Berarti rumah tangga itu aslinya satu. Satu, Pak. Satu. Dari Khadijah ini lahir 6 putra putri Nabi. Jadi anaknya Nabi itu 6, semua dari Khadijah. Dan Nabi berdakwah dibiayai oleh Khadijah. Wanita terkaya pada saat itu adalah Khadijah. Tapi habis hartanya Khadijah untuk dipakai berdakwah sang suami. Maka Ibu, 4 wanita tertinggi nanti tempatnya di surga. Satu diantaranya Khadijah. Siapa lagi yang kedua? Fatimah. Yang ketiga Asia. Yang keempat Maryam. Ini luar biasa, ini 4 ini. Kalau Ibu tahu yang kelima siapa? Yang kelima siapa? Iya, itu. Langsung Ibu bilang, insya Allah saya. Yang kelima siapa, Pak? Istri tak. Kok ragu-ragu jawab? Yang kelima siapa, Ibu? Insya Allah. Jangan kira ragu-ragu masuk surga. Aisyah. Ya. Aisyah istri. Ya. Ya. Aisyah di, masya Allah. Ya. 4. Siapa yang sama sifatnya dengan Khadijah, satu kelas dengan nanti Khadijah. Siapa itu? Pengorbanannya Khadijah. Habis hartanya demi sang suami berjuang. Kalau ada istri tidak pelit, ada istri tidak nasiksa suaminya karena harta, maka istri itu calon penghuni surga bersama dengan Khadijah. Tanggal 1 nak hormati suaminya, tanggal 10 nak terima suaminya, tanggal 35 tetap nak hargai suaminya. Kenapa? Ku terima engkau sayang, bukan karena uangmu, tapi kau adalah suratan takdir bersama saya. Itu. Sekarang ini seperti pengalaman. Rindu nama sama Khadijah. Khadijah, ibu Khadijah di sini insyaallah. Berkorban Ibu untuk agamanya suami tak. Insyaallah. Bapak, tidak pernah Nabi menikah selama masih ada Khadijah. Nanti Nabi menikah, meninggal Khadijah. Siapa yang dinikahi? 9 istri Nabi itu Bapak Ibu, anak tirinya lebih 100.
Karena Nabi menikah pertama sesudah Khadijah itu, namanya Saudah binti Zuma. Berapa umurnya? 69 tahun. Anaknya 12. Tolong bapak-bapak yang mau poligami, seperti poligaminya Nabi, mencari kurang lebih umur yang 69, yang banyak anaknya 12. Artinya cari nenek-nenek yang miskin, yang banyak anaknya untuk disantuni. Itu poligami sejati. Ada yang mau? Bilang make. Kenapa kita mau poligami yang satu lagi belum dapat? Aslinya poligami itu, Pak, poligami ikhlas dan sesuai sunnah, itu mau menyantuni. Kenapa? Meninggal suaminya waktu pergi hijrah di Habasyah. Maka Nabi sedih, anaknya 12, lalu dia sudah tua. Dari mana kasih mendapat sumber penghidupan? Nabi nikahi. Itu yang bagus. Setuju Ibu? Belum setuju. Belum meninggal. Nanti Nabi menikah 1 bulan, 2. Poligami berikutnya Nabi nikahi Aisyah. Aisyah umurnya berapa? 9 tahun. 9. Jadi madunya Saudah itu Aisyah. Berapa selisih umurnya? 69 dan 9 tahun. 69 tahun dan madunya 9 tahun. Artinya apakah Nabi menikah dengan karena nafsu? Oh tidak. Seandainya mau menikah dengan nafsu, tolo-tolo, nah itu kalau 69 dengan 9 tahun anak-anak. Maka ketika Nabi itu naik kendaraan yang namanya borak, lalu biasa dipasang itu di dinding gambar perempuan cantik wajahnya, baru badangnya itu kuda, itu pengkhianatan dan tuduhan yang keji. Itu buatan Yahudi itu. Jangan dipercaya itu. Nabi itu naik borak. Borak itu artinya al-barq. Barq itu artinya kilat. Ya, sudahlah karena mau jam 10. Akhirnya karena Nabi bersedih, meninggal juga pamannya, betul-betul tahun itu disebut tahun kesedihan. Maka Allah menghibur. Apa hiburannya? Dibawalah Nabi itu rekreasi. Rekreasinya Nabi itu star, rekreasi sujud, star di masjid. Pindah ke masjid langit pertama sujud, sampai ke langit ke-7 sujud, dan dia pergi menerima perintah sholat. Saya ulangi, Bapak Ibu, satu-satunya ibadah diterima bukan di bumi, cuma satu, diterima di langit. Ibadah zakat di bumi, ibadah haji di bumi, semua ibadah itu cuma diterima di bumi. Tapi untuk ibadah sholat tidak. Langsung mentong naik di langit, di Sidratul Muntaha, langsung ketemu Rasulullah dengan Nabi kita Muhammad SAW, ketemu dengan Allah SWT, bicara langsung. Ada 3 Nabi bisa bicara langsung. Salah satunya Nabi kita Muhammad waktu Isra dan Mi'raj. Karena itu Pak, saya ingin tutup. Salat ini penting. Saking pentingnya Allah tidak wakilkan Muhammad, langsung Muhammad dipanggil. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala tidak terimakan di bumi, tapi Allah terimakan itu di langit, supaya kita ada isyarat. Hargai salat, bos. Anggap penting itu salat. Muliakan orang-orang yang salat. Sehingga mohon maaf Bapak ini, kalau cuma pengantin Pak, tidak boleh mencari uzur dan halangan. Kalau dicari misalnya, kenapa Pak Haji tidak ada di masjid Salia? Wah, tetanggaku kasih pengantin, tidak enak bela. Pak Ibu, tidak gugur sholat berjamaah hanya karena pengantin.
imamnya saja tetap pergi berjamaah. Katanya mesti orang duduk di situ. Tapi saya lihat bukan pengantin yang paling sibuk saja, temannya pengantin, keluarganya pengantin. Kalau di sini tidak Ji, ibu-ibu yang lain Ji mungkin di sana itu belum pi maghrib ada meme di gedung. Apa dibikin di situ? Hanya karena malu, hanya karena tidak baik. Nabi bilang tidak baik. Baik namamu itu teman, tak baik mama itu keluarga, tak mengalahkan kebaikannya Allah. Sampai sholat maghrib ditunda. Syukur kau ditunda, kalau tidak Mia. Anakku nak, mohon nak dengar baik-baik. Nabi Allah sudah berfirman begini nak. Dengar ya baik-baik. Siapa bisa ulang sebentar begini? Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Akan muncul manusia paling jelek di muka bumi. Manusia paling jelek di muka bumi. Apa cirinya kata Al-Quran? Satu cirinya adalah ada'us salat. Suka meremehkan salat, suka menyia-nyiakan salat, suka bolong-bolong salatnya. Al-Quran mengatakan itu manusia paling jelek. Saya ulangi, kalau ada di sini ganteng, gagah, putih, bersih, mancung, paling ganteng di dataran indah, tapi kalau dia tidak sholat, harus kita mengatakan wajahmu baik, tapi kau terdaftar manusia paling jelek. Saya ulangi nak, wajah boleh pas-pas nak, wajahmu biar mi pas-pas, tapi anda begitu mendengar azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, anda gelisah kalau tidak ke masjid. Ibu, kalau ada anak tak, biar di sekolah tidak ranking 1, biar di kampus mungkin bukan orang mahasiswa terbaik, tapi ibu melihat waktu sholat dia gelisah kalau tidak ke masjid, ketahuilah ibu, itu adalah aset surga untuk buat kita. Saya berdoa untuk anak-anakku ini nak, remaja paling mulia nak adalah remaja yang paling menghormati sholat. Saya ulangi nak, saya ulangi, camkan baik-baik. Anda tidak punya apa-apa kalau sholatmu tidak beres nak. Anda boleh miskin nak kalau anda tidak ditakdirkan kaya, tapi anda tidak boleh menjadi manusia yang meninggalkan sholat. Bertekad, berjanji bahwa saya ingin muliakan kedua orang tuaku, saya ingin persembahkan surga buat dia, dengan jangan dihalangi orang tuaku masuk surga hanya karena ada anaknya tercecer dari bagian yang tidak dapatkan bagian kenikmatan sholat. Bapak Ibu yang mulia di tempat ini, jadikan sholat itu berharga dalam hidup kita. Yang sering ada konflik, yang sering ada ribut, yang sering ada masalah, coba teknik yang paling terbaik, kata Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan pertolongan paling terbaik, hamparkan sajadah, menangis di atas sajadah, ketuk pintu rahmat itu turun melalui sholat. Mama, bapak, bunda semua yang hadir, kalau rezeki sedikit terhalang, sering ribut, banyak kegelisahan dalam jiwa, coba obati seperti cara Allah mengobati Rasulullah. Diperjalankan dia ketika ada susah, ada gelisah, bukan rekreasi ke tempat yang paling indah di dunia, tapi Allah ajak Muhammad rekreasi masjid. Masjid. Jadikanlah di dataran indah ini hotel paling mewah dan paling terindah. Ketika ada masalah anakku, kembali ke di masjid nak. Di sini kita bermalam Ahad atau orang bilang bermalam Minggu. Di masjid kita. Jangan kita pergi di tempat-tempat internet, warung warnet. Itu bukan mendekatkan, bukan menyelesaikan masalah tanah.
tapi menambah masalah, minimal bikin pusing. Ibu, insya Allah tidak sedikit persoalan selesai dengan kita menangis di atas sajadah. Bapak, tidak sedikit persoalan Pak selesai menangis di atas amparan sajadah.